Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syafia Fatma Putri, NIM 2024 1010 2035 dari kelas Data Mining A. Di sini saya akan menjawab soal dari modul 6 yaitu K-means clustering. Nah, di sini untuk soalnya lakukan clustering pada dataset iris. Langkah-langkahnya yang pertama, normalisasikan dataset iris menggunakan normalisasi min-max. 2. Tampilkan scatter plot sebelum clustering. 3. Clusterlah dataset iris dengan nilai K sama dengan 2, 3, dan 4. 4. Tampilkan scatter plot setelah clustering. 5. Analisalah perbandingan scatter plot sebelum clustering dan setelah clustering. 6. Tentukan manakah K terbaik jika dilakukan analisa secara visual. Nah, langkah 1-6 ini dilakukan terhadap kombinasi atribut sepal length dan sepal width, lalu ada sepal length dan petal width, ada sepal width dan petal width, dan yang terakhir ada petal length dan petal width. Nah, di sini yang pertama kita masukkan file iris.csv-nya dulu yang akan digunakan. Lalu di sini ada mengimport library escalern.cluster menggunakan K-means. Nah, nanti K-means di sini itu untuk mencari centroid. Lalu data-data yang ada akan diklasterkan sesuai dengan jarak terdekat dengan centroid. Nah, nanti ada beberapa iterasi sampai centroidnya itu tidak berubah. Lalu selanjutnya di sini ada import pandas, import library pandas. Lalu ada from escalern.preprocessing import min-max scalar. Nah, min-max scalar ini untuk merubah skala datanya. Lalu ada from matplotlib import pplot splt untuk menampilkan grafiknya nanti. Nah, yang pertama kita bahas sepal length dan sepal width-nya. Ini menggunakan pdread untuk membaca file iris.csv-nya. Nah, ini filenya ada 150 kali 5 kolomnya. Ada sepal length, sepal width, petal length, dan petal width. Nah, selanjutnya membuat variabel df1 untuk menampung kolom sepal length dan sepal width-nya. Nah, yang pertama, normalisasi menggunakan min-max scalar. Nah, yang seperti tadi dijelasin, min-max scalar itu untuk merubah skala data untuk menyamaratakan range data dari 0 data menjadi 0 dan 1. Sehingga pada proses clusteringnya, datanya akan terbaca lebih akurat. Di sini selanjutnya menggunakan scalar.fit, df1 sepal length, lalu menggunakan scalar transform. Di sini juga scalar fit untuk sepal width-nya. Nah, ini untuk tampilannya seperti ini. Lalu yang kedua, scatter plot sebelum clustering. Di sini menggunakan plt.scatter, df1 sepal length, df1 sepal width, lalu di sini ada plt.xlabel untuk melabeli sumbu x-nya yaitu sepal length, dan ini plt.ylabel untuk melabeli sumbu y-nya yaitu sepal width. Nah, ini untuk tampilannya seperti ini yang sebelum clustering. Lalu nomor 3, clustering dengan nilai K sama dengan 2, 3, dan 4. Di sini kita buat variabel KM yang isinya ada K-means dengan cluster 2, lalu menggunakan random state 100. Nah, nanti dari data yang ada akan dibagi menjadi 2 cluster, yang K sama dengan 2. Lalu di sini menggunakan km.fitPredict. Nah, variabel ini untuk menampung data apa saja yang akan dibagi ke 2 cluster tadi. Lalu memasukkan kolom sepal length dan sepal width-nya. Nah, ini untuk yang K sama dengan 2. Yang K sama dengan 3 juga sama, bedanya di N clusternya di sini kita masukkan 3, dan yang K sama dengan 4 juga di sini kita rubah jadi 4. Untuk tampilannya, untuk hasilnya seperti ini. Ini untuk clustering yang K2.
hanya ada 2 ini, hanya ada 0 dan seangka 1. Yang clustering K3 di sini ada 1 dan 0, 1 dan 2. Di ini clustering K4 ada 0, 1, 2 dan 3. Selanjutnya kita menggunakan cluster centers. Nah, di sini kita mencari tahu berapa cluster center untuk masing-masing cluster yang ada. Nah, ini nilainya diperoleh dari hasil rata-rata data yang sudah dikelompokkan sebelumnya. Di sini kita buat variabel df1 cluster 2 sama dengan K2 predicted yang tadi, lalu menggunakan KM cluster centers. Nah, ini untuk yang K sama dengan 2, K sama dengan 3, dan K sama dengan 4. Ini untuk hasilnya untuk yang cluster 2, ini ada 2, cluster 3, cluster 4. Nah, selanjutnya yang keempat, scatter plot setelah clustering. Di sini menggunakan PLT figure ini untuk mengatur grafiknya, lalu menggunakan plt.subplot. Nah, di sini untuk yang K sama dengan 2, kita buat variabel 2, ada df1 dan df2 yang berisi df1 cluster sama dengan 0 dan df1 cluster sama dengan 1. Lalu menggunakan plt.scatter, yang pertama itu menggunakan warna green, yang kedua menggunakan warna red. Nah, yang plt.scatter ketiga ini menggunakan cluster centers dengan warna blue. Lalu, sini tidak lupa mencantumkan labelnya, X label dan Y labelnya, lalu menampilkannya. Lalu, ada plt.legend untuk menampilkan keterangannya. Ini juga berlaku untuk yang K sama dengan 3, bedanya di sini ada 3 variabel. Yang K sama dengan 4, di sini ada 4 variabel. Nah, untuk hasilnya seperti ini. Ini untuk yang grafik pertama tadi ada df1, df2, dan centroid. Ini yang K sama dengan 3 ada df1, df2, dan df3, dan centroid. Ini yang K sama dengan 4 ada df1, df2, df3, df4, dan centroid. Nah, soal yang nomor 5, analisalah perbandingan scatter plot sebelum clustering dan setelah clustering. Yang sebelum clustering di sini masih belum dikelompokkan, jadi tampilannya biasa seperti ini dan hanya mempunyai satu warna. Yang setelah clustering ini datanya lebih akurat karena datanya sudah dikelompokkan dan lebih akurat karena menggunakan min max tadi untuk menyamaratakan range datanya. Lalu selanjutnya tentukan manakah terbaik jika dilakukan analisa secara visual. Nah, kami tadi kan itu diklasterkan sesuai dengan jarak terdekat dengan centroidnya. Di sini yang paling dekat dengan centroidnya itu yang K sama dengan 3. Centroid itu yang warnanya biru. Nah, untuk visualnya juga lebih rapi yang K sama dengan 3. Nah, yang kedua, kita bahas sepal-length dan petal width. Caranya sama seperti yang sepal-length dan sepal width tadi. Untuk sepal-length dan petal width di sini membuat variabel yang berisi untuk menampung kolom sepal-length dan petal width-nya. Lalu untuk normalisasinya sama seperti tadi. Yang scatter plot sebelum clusteringnya tampilannya seperti ini. Ini untuk hasil clustering dengan nilai K sama dengan 2, K sama dengan 3, dan K sama dengan 4. Ini untuk yang menggunakan cluster centers-nya.
Lalu tampilan untuk scatterplot setelah clustering-nya seperti ini. Nah, terbaiknya di sini yang jaraknya paling dekat dengan centroid ini yang keempat ya, yang keempat. Lalu selanjutnya sepal width dan petal width. Caranya sama seperti tadi, ini tampilan sebelum clustering, dan ini tampilan setelah clustering. Untuk yang K sama dengan 2, K sama dengan 3, dan K sama dengan 4. Nah, yang centroidnya lebih dekat di sini, lebih dekat semua sama. Yang terbaik visualnya itu K sama dengan 4. Lalu selanjutnya ada petal length dan petal width. Ini tampilannya untuk yang sebelum clustering. Nah, ini tampilannya untuk yang setelah clustering. Ini untuk yang K sama dengan 1, K sama dengan 2, K sama dengan 3, dan K sama dengan 4. Untuk K terbaik visualnya itu yang K sama dengan 3. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.